Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan lanjut belajar tentang trigonometri function ya, atau fungsi trigonometri. Nah, yang terbayang ketika kita belajar trigonometri adalah sudut. Karena trigonometri pasti berkaitan sama sudut 30 derajat atau 20 derajat. Ya, macam-macam ya, sudut itu ada macam-macam. Nanti pasti ada istilah sin, kemudian ada cos gitu ya. Nah, maka kita harus menyamakan persepsi dulu di awal, yang mana yang disebut dengan sudut. Nah, jadi misalnya ada satu lingkaran penuh seperti ini, yang paling kiri, ya. Lingkaran penuh ini, ketika diberikan satu titik sudut, ya, misalnya ditarik dari garis merah yang ada merah ini, ditarik cuma sebesar ini. Nah, maka ini sudutnya adalah 60 derajat misalnya. Nah, kemudian kalau misalnya 60 derajat ini, maka sisanya berapa? Ternyata sisa dari ini adalah 300 derajat. Nah, berarti satu lingkaran penuh itu jumlah sudutnya adalah 360 derajat. Jadi satu lingkaran itu sudutnya adalah 360 derajat, ya. Nah, kemudian apakah sudut itu boleh lebih dari 360? Boleh. Bahkan bisa sampai berapapun. Terhitung dari berapa kali dia berputar. Nah, artinya kalau dia hanya berputar satu kali putaran penuh, maka sudutnya adalah 360 derajat. Kalau lebih satu putaran gimana? Berarti lebih dari 360. Contohnya gambar ketiga. Kita lihat di sini, dia berputar, kemudian sampai di sini kan sebenarnya penuh ya. Di sini harusnya penuh. 360 kan? Kemudian nambah lagi di sini. Nah, ini kan sebesar sudut yang awal ini, sudut 60. Maka totalnya adalah 360 tambah 60. Maka 420 derajat. Nah, ini dia. Paham ya? Oke, jadi sudah paham dulu bahwa satu putaran penuh, satu lingkaran itu adalah sudutnya 360. Berarti kalau kita punya setengah lingkaran, sudutnya berapa? Iya, 180 derajat. Kalau kita punya seperempat lingkaran, sudutnya berapa? Iya, 90 derajat. Kalau misalnya kita potong lagi setengahnya, misalnya jadinya seperti ini ya. Nah, berapa sudutnya? Berarti 45 derajat. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Ada istilah radian. Nah, jadi radian itu adalah suatu ukuran ya yang menunjukkan berapa kali putaran sebenarnya. Jadi ingat bahwa satu putaran penuh itu dianggap dengan 2 pi radian. Nah, jadi 360 derajat itu adalah 2 pi radian. Berarti pi itu berapa? Pi itu adalah 180 derajat. Nah, berarti kalau misalnya saya punyanya cuman pi per 4 radian, berarti berapa sudutnya? 180 derajat dibagi 4 ya, sama dengan 9 sama dengan 45 derajat. Begitu pula kalau kita punya misalnya 3 pi per 2 radian. Berapa sudutnya? Ya berarti 3 dikali 180 derajat dibagi 2. Berapa itu berarti? 270 derajat. Ya. Alright. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana mengkonversikan antara degrees atau apa namanya antara derajat dengan radian. Nah, jadi rumusnya adalah degree yang ada derajatnya sama dengan D. D ini adalah nilai dari radiannya nanti ya, dikali dengan pi per 180. Jadi misalnya kita punya sudut 90 derajat, itu sama aja dengan kita punya pi per 2 radian ya. Pi per 2 radian. Nah, kalau misalnya kita punya 60 derajat, ya sama aja dengan pi per 30 radian. Ya, oke. Nah, ini adalah tugas kamu untuk mengerjakan kuis yang ada di deskripsi video ini. Silahkan kamu klik linknya, kamu kerjakan soalnya. Setelah kamu kerjakan, baru kamu lanjut menonton video ini ke topik berikutnya. Ya. Oke, ada beberapa fungsi trigonometri yang harus kamu tahu. Yang pertama ada tangen X, kemudian ada kotangen X, ada sekan X, ada kosekan X. Nah, untuk tangen X itu sama aja dengan sin dibagi cos. Untuk kotangen sama aja dengan cos dibagi sin. Kebalikannya kan, kalau ini sin cos, ini cos per sin. Nah, kalau sekan X adalah seper cos X, sedangkan kosekan adalah seper sin X, 1 per sin X.
Nah, itu harus diingat. Jadi ini beberapa sifat dari fungsi trigonometri. Nah, contoh lain adalah misalnya kamu punya sin X plus 2pi itu sama aja dengan sin X. Kalau kamu punya cos X plus 2pi sama aja dengan cos X. Gitu juga kalau tangen. Tangen X ditambah dengan pi, bukan 2pi ya, sama aja dengan tangen X. Nah, yang kamu harus ingat selalu adalah sin min X itu sama aja dengan min sin X. Jadi min ini bisa dibawa ke kiri. Ya, jadi kayak konstanta dia ya. Karena min ini artinya min 1 gitu, sekali X gitu kan. Kalau cos min X sama aja dengan cos X. Nah, bukan sama dengan min ya. Jadi ini harus diingat nih, cos min X sama aja dengan cos X. Sedangkan tangen min X itu sama dengan min tangen X. Jadi untuk cos dia beda memang ya. Nah, ini harus diingat. Nah, ingat bahwa aturannya, jadi kan kita sebenarnya kalau bicara lingkaran tuh kan penuh dia kan, tapi kan dibagi 4. Sebenarnya bisa dibagi 4 gitu. Nah, kalau misalnya sudutnya itu hanya dari 0 sampai 90, maka semuanya di sini all. A ini adalah all. Artinya apa? Semuanya bernilai positif. Baik itu sin, cos, tangen, semua nilainya positif. Misalnya sin 30 setengah gitu kan. Terus sin 45 setengah akar 2. Nah, itu nilainya positif semua. Nah, sampai 90. Nah, kemudian ketika dia sampai ke 90 lebih, berarti sampai berapa nih? 180 derajat. Dari 90 ke 180 derajat, itu hanya sin yang positif. Nah, hanya sin yang positif. Sisanya negatif semua. Ya. Kemudian ketika 180 sampai 270 gitu ya, itu semuanya negatif kecuali tangennya yang positif. Sedangkan dari 270 ke 360 ya, balik ke sini ini, maka semuanya adalah negatif kecuali cos. Nah, jadi maksudnya adalah all sin tangen cos. Nah, jadi yang A itu ini disebutnya kuadran 1, ini disebutnya kuadran 2, ini disebutnya kuadran 3, ini namanya kuadran 4. Jadi ntar kalau ada ngomongin kuadran-kuadran, kamu udah nggak bingung lagi ya, mana kuadran 1, mana kuadran 4, mana kuadran 2, mana kuadran 3. Ya. For examples, C in the fourth quadrant. Misalnya ada kuadran 4. Kuadran 4 ini berarti C, maksudnya apa? Cos ya. Kuadran 4. Means that if X is an angle, kalau ada sudutnya sekian, in the fourth quadrant, maka cos X itu pasti positif. Sedangkan yang lainnya seperti sin, kemudian tan, ya itu adalah negatif. Nah, itu maknanya. Ini ada beberapa contoh untuk sin, cos, dan tangen yang kamu harus ingat. Sin 0 itu selalu 0. Ya, yang lain juga, ini sin pi per 6 berarti sin berapa? Pi per 6 itu 180 bagi 6. Berarti sama aja dengan sin, ya sin 30 derajat. Sama ini. Pi per 4 berarti sin berapa? Sin 45 derajat, ya kan? Kalau pi per 3, berapa tuh? Ya, sin 460 derajat. Nah, kalau sin pi per 2 itu sama aja dengan sin 90 derajat. Nah, ini kan seper akar 2 ya. Seper akar 2 ini sama aja dengan seperdua akar 2 sebenarnya. Jadi, kalau kamu mungkin dapat dulu di SMA diajarin seperdua akar 2 tuh sama ya. Ini juga sebenarnya seperdua akar 2. Nah, kenapa sama? Karena gini, seper akar 2 kita menyamakan penyebut ya. Maksudnya gini, penyebutnya itu bentuk akar harus kita sederhanakan lagi dengan cara mengalihkan akar per akar. Nah, jadi di atas tinggal akar 2 kan kali 1. Akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Akar kali akar tuh hilang akar. Maka jadinya sama aja dengan setengah akar 2. Oh ya, istilahnya merasionalkan penyebut akar. Nah, dirasionalkan dengan cara dikali dengan akar per akar. Gitu ya. Kemudian ada sifat trigonometri, misalnya dari sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama aja dengan 1. Kemudian kalau 1 plus tangen kuadrat X sama aja dengan secant kuadrat X. Misal, 1 plus tangen kuadrat X. Nah, tangen kuadrat, ingat ya, tangen itu kan sama aja dengan sin per cos. Jadi kalau di sini tangen kuadrat, makanya sin kuadrat per cos kuadrat. Nah, kemudian kita samain penyebutnya menjadi cos kuadrat X semua. Jadi 1 plus sin
sin kuadrat X per cos kuadrat X gitu ya. Jadi nanti dibuat semua penyebutnya itu sama, harus cos kuadrat X semua. Cos kuadrat X. Nah, jadi cos kuadrat X kita bawa kemari kan ini 1/1 kan. Nah, 1 cuman kali 1 tetap aja apa? Cos ya kuadrat X kan. Cos kuadrat X bagi ini 1 kan, dikali dengan sin kuadrat X ya sin kuadrat X. Nah, makanya di atasnya jadi cos kuadrat X plus sin kuadrat X per cos kuadrat X ya kan. Digabungin. Maka yang atas kan sifat trigonometri yang pertama. Nah, maka jadinya 1 per cos kuadrat X. Nah, kemudian dijadiin bentuknya bentuk seper cos X supaya kuadratnya bisa dikeluarin. Jadi seper cos X dikuadratkan. Kenapa? Karena 1 dikuadratkan tetap 1. 1 kuadrat nih maknanya. Per cos kuadrat X gitu. Jadi sama aja. 1 kuadrat itu 1. Makanya seper cos X itu kan sekan ya. Nah, maka karena dia kuadrat makanya sekan kuadrat X. Makanya 1 plus tangen kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Ini dibuktikan dengan cara ini. Ya. Berikutnya, ada beberapa formula juga yang harus kamu ingat. Misalnya sin A plus B. Misalnya nanti ada soalnya sin 45 derajat tambah 90 derajat. Itu sama aja dengan sin A cos B. Berarti ini anggap A, ini anggap B. Berarti sin 45 kali cos 90 kan gitu. Kemudian ditambah karena plus ya. Plus cos A berarti cos 45 dikali sin 90. Sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 dikali cos 90. Cos 90 itu 1 ya. Sorry, 0. Ditambah dengan cos 45 itu setengah akar 2 dikali sin 90 itu 1. Ini kan 0 ya. Maka jadinya setengah akar 2 kali 1 ya setengah akar 2. Begitu ya cara menyelesaikannya. Kemudian kalau sin A kurang B, itu sin A cos B dikurang cos A sin B. Coba lihat perbedaannya hanya di sini aja. Kalau plus dia plus, kalau min dia min. Susunannya sama, ya. Nah, kalau cos, kalau sin dia sin cos cos sin kan. Tapi kalau cos sin sin. Nah, gitu polanya. Cos sin sin. Karena plus tapi plus jadinya min, kebalikan tandanya. Kalau plus jadi min. Jadi kalau cos A plus B jadinya cos A cos B min sin A sin B. Tapi kalau cos A min B jadinya cos A cos B plus, karena kan min. Nah, itu dia ya, sifat dari sudut ya, sin sudut ini, yang penjumlahan sudut. Kemudian ada turunan dari fungsi trigonometri. Ini juga penting ya. Turunan dari sin ya, d per d ini kan turunannya diferensial adalah cos. Turunan cos adalah min sin. Turunan tangen adalah sekon kuadrat ya. Itu harus diingat ya, 3 ini. Oke, kita lihat contoh. Misalnya ada ini, ada 4 contoh. Yang pertama kita mau nyari turunan dari fungsi y sama dengan 2 sin x min 7 cos x. Ya udah kita masukin d per dx 2 sin x min 7 cos x. Turunkan dulu untuk yang pertama ini ya. 2 ini boleh dibawa jadi apa? Jadi konstanta depan kan. Ada sifatnya kan, dulu kita belajar 2 kali d per dx sin x dikurang dengan ini 7 kan. 7 dibawa ke depan juga, 7 d per dx cos x. Kenapa bisa 2 dan 7 dibawa ke depan? Karena 2 tidak ada variabel x, 7 juga nggak ada variabel x, maka tidak bisa diturunkan, maka dibawa ke depan. Nah, makanya 2 kali turunan dari sin x apa? Cos x. Dikurang 7, turunan cos apa? Min sin. Nah, makanya jadi 2 cos x, min ketemu min kan plus. Nah, begitu ya. Kemudian t per dx dari tangen x min x. Nah, dua-duanya ada variabel x nih, jadi kita bisa pisahkan. D per dx tangen x dikurang D per dx x. Tangen turunannya sekon kuadrat x. Turunan x apa? 1 kan. X itu kan pangkat 1. Berarti kan 1 bawa kemari kan. 1x pangkat 1 kurang 1. Kurang 1. Jadi 1 kali x pangkat 0. Makanya 1 kan. Ini jadinya 1 karena min jadi tetap min. Nah, sekon kuadrat x min 1 itu sama aja dengan tangen kuadrat x. Ya. Jadi itu dia sifatnya memang. Ada tadi sifatnya ya. Ini kan 1 plus tangen kuadrat x sama dengan apa? Sekon kuadrat x. Berarti kalau tangen kuadrat x sama dengan apa? Sekon kuadrat x min 1 ya. Gitu kan? Nah. Oke.
Ini kan? Makanya tangen kuadrat X. Yang ketiga, D per DX X kuadrat cos X. Nah, ini menarik nih. Ini berarti bentuknya apa? Bukan pengurangan kan? Beda ya, perhatikan ya. Ini kan tadi bentuknya pengurangan, ini pengurangan. Sedangkan ini bentuknya perkalian. Ada dua fungsi di sini. Fungsinya X dan cos X. Jadi kalau kita buat gini lah ibaratnya. Fx dot Gx. Masih ingat nggak? Misalnya ada dua fungsi. Maka jadinya turunannya adalah G aksen dikali Fx gitu ya, ditambah dengan F aksen dikali Gx, kan gitu. Nah, itu seperti itu deh sifatnya. Jadi istilahnya kalau kita bilang ini U, ini V, maka jadinya U aksen V plus V aksen U. Memang seperti itu dia model turunan kalau perkalian ya. Udah pernah kita belajar nih sebelumnya. Coba cek lagi ya. Maka di sini ini X kuadratnya kita anggap sebagai apa namanya? Sebentar, di sini sebenarnya nggak ada kuadrat ya. Ini harusnya ada kuadrat ya teman-teman ya. Berarti di sini kan U-nya ya. Ini berarti V-nya. Nah, maka jadinya UV aksen ya kan. UV aksen ditambah dengan VU aksen. Ya, jadi pokoknya gini intinya. Satu kamu turunkan, satu enggak. Kemudian ditambah dengan dibalik aja. Maka di sini U-nya X kuadrat tetap, cos X-nya diturunkan. Kemudian yang sebelah sini V tetap, U-nya diturunkan. Nah, jadi makanya jadinya X kuadrat dikali min sin X karena turunan cos. Kemudian cos X tetap ya. Turunan dari X kuadrat apa? 2X. Ya udah. Maka jadinya X kuadrat. Oh, oke. Ini dibawa ke depan ya. 2X dijadiin koefisien gitu ya. Cos X. Terus ini jadi min X kuadrat sin X. Gitu ya. Kemudian yang ini kan bentuknya apa? Bentuk pembagian. Nah, kalau pembagian masih ingat nggak bentuk turunan bagi? Kalau U bagi V diturunkan, maka jadinya sama. Yang atasnya tuh kayak U aksen, UV aksen gitu ya, ditambah dengan VU aksen gitu kan. Gimana nih? Ya bebas sebenarnya nggak ada aturan baku. Cuma yang jelas gini, maksudnya tuh jangan sampai kebalik-balik aja. Pokoknya satu kamu turunkan, satu enggak gitu aja intinya. Maka jadinya kayak gini, kok hitam nih. Maka jadinya kalau ini kita anggap U, kita yang bawah kita anggap V, maka jadinya U V aksen dikurang dengan ya. Oh, biar nggak kebalik-baliknya enak ikutin pola soalnya aja ya, biar nggak salah-salah. Sebenarnya nggak ada yang salah ya, cuman di sini saya ngikutin apa namanya, ngikutin pola soal ini jawabannya. Berarti dianggapnya yang atas ini U, yang bawah berarti V, gitu kan? Maka jadinya V U aksen dikurang dengan U V aksen gitu, dibagi dengan V kuadrat. Nah, jadinya lihat polanya ya, satu kita turunkan, satu enggak, dikurang dengan gitu, dibalik posisinya, dibalik. Jadi kan V awalnya di V aksen, U aksen jadi U gitu ya, dibagi V kuadrat. Nah, maka di sini V-nya tetap ya X tambah 1, U aksennya D per DX dari sin X gitu ya, dikurang dengan sin X-nya berarti yang atas ya, turunkan yang bawah ya, maka jadi X tambah 1 ya, dibagi dengan yang V kuadrat, V yang bawah kan. Nah, maka sin X itu turunannya cos X, turunan dari ini nggak tetap sin ya, X plus 1 ya turunan X kan 1, turunan 1 ya 0 gitu kan, yang bawah dikuadratkan, maka jadinya X plus 1 cos X dikurang sin X, ini kan 1 ya, kali kemari ya tetap sin X, udah gitu. Kalau kamu mau buat ini jadi suatu bilangan lagi boleh, X1 kuadrat kamu kali gitu kan, boleh juga, jadi X kuadrat tambah 2X plus 2 ya, nah, boleh, nggak masalah. Ini contoh, ini soal giliran kamu yang kerjain, kamu pilih lah, ini kerjain ya A, kamu kerjain ya. Apalagi yang B boleh, yang B nggak usah. Boleh, mau dikerjain silahkan. Turunan tangan. Pilih aja. Ini kamu boleh kerjain ya. Ini boleh.
Ini boleh. What else? Inilah 5 ya. Satu lagi ini. Satu lagi lah ya yang ini. Jadi 6 semuanya. Oke, mungkin itu dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.